kelihatan ya. Oke, pagi hari ini kita akan lanjutkan kuliahnya dengan materi channel coding. Langsung saja ya kita mulai. Yang akan kita pelajari pada channel coding ini ada penjelasannya ya. Pertama, ada definisi apa itu channel coding. Kemudian kita kenal ada beberapa contoh dari channel coding. Yang pertama ada yang disebut block code atau linear block code. Kemudian yang kedua ada yang disebut convolutional code. Nah, ini adalah dua jenis block code, jenis kode kanal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, mungkin saya review kembali channel coding atau pengkodean kanal pada sistem komunikasi digital itu ada di mana. Nah, ini ada di bagian yang ditandai warna kuning ya. Jadi pada waktu awal kuliah mungkin sudah saya sampaikan bahwa informasi yang kita transmisikan awalnya kita akan coding menggunakan pengkodean sumber dengan teori informasi yang Anda kenal, contoh-contoh yang sudah kita pelajari seperti Shannon-Fano dan lain-lain ya. Ada di sana, di dalamnya ada teori entropi, kemudian Anda mengenal beberapa jenis sinyal dan lain-lain. Nah, kemudian luaran dari source coding ini akan menjadi input dari channel coding. Nah, apa bedanya source coding? Mungkin ada pertanyaan ya, apa bedanya source coding dengan channel coding ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau source coding itu tujuannya adalah bagaimana kita mengkompresi sebuah informasi ya, yang tadinya sumbernya berupa analog, sumber informasinya itu adalah analog, memiliki ukuran yang sangat besar. Agar dapat bisa ditransmisikan melalui kanal yang terbatas, maka perlu dikompresi. Itu adalah fungsi utama dari source coding ya. Kenapa di situ ada channel, ada sampling, kemudian kuantisasi sampai kita dapatkan kode-kode digital ya. Nah, luaran setelah menjadi kode digital ini akan menjadi input dari channel coding. Fungsi utama dari channel coding adalah karena setelah channel coding ini akan masuk modulasi kemudian ditransmisikan gitu melalui antena. Di sini ada antena transmit. Kalau channel coding fungsi utamanya adalah meningkatkan performa bit ya. Jadi yang hasil luaran dari source coding kita tingkatkan performanya agar pada saat melalui kanal atau media transmisi di sini pasti ada noise ya, ditambahkan dengan noise yang terjadi selama proses transmisi itu supaya aman. Jadi meningkatkan performa bit tujuannya lebih untuk utamanya adalah mengamankan bit-bit tadi ya, bit-bit kode binary yang dihasilkan oleh source coding dikodekan atau ada algoritma tertentu yang diterapkan sehingga kalau kita gelombang digital tersebut melewati kanal atau media informasi itu bisa tahan gitu terhadap noise yang terjadi seperti itu. Kalau di dalam sistem komunikasi digital ya, kita kenal bare terutama untuk wireless. Ini bare minimum yang harus diperoleh adalah 10⁻⁻3. Artinya adalah 1 bit error di antara 1000 bit yang dikirim, itu artinya. Jadi ini adalah standar minimum bare yang harus dimiliki oleh sistem komunikasi wireless, ada standar-standarnya. Dan channel coding ini adalah salah satu upaya untuk mengamankan istilahnya, mengamankan atau performa bit pada saat melalui media media transmisi ya. Nah, itu. Kemudian di bagian penerima, di sisi penerima itu selalu kebalikan ya, atau decodingnya, decoding byte itu channelnya atau decoding dari sumbernya. Oke, mungkin langsung saja ya kita pelajari apa saja jenis-jenis channel coding yang bisa kita terapkan. Ini adalah beberapa contoh saja, jadi sebenarnya dalam implementasinya itu masih banyak kode-kode yang lain, misalkan ada Reed Solomon dan lain-lain ya, itu bisa diterapkan sebagai channel coding. Yang pertama, apakah forward error correction itu? Ide kunci dari FEC atau dikenal dengan forward error correction adalah untuk mengirimkan data yang cukup redundan dari semua kesalahan dengan sendirinya.
Tidak diperlukan pengiriman ulang oleh pengirim. Kode utama dari kode FEC ini meliputi ada block code, ada cyclic code, ada Reed Solomon, ada convolution, ada turbo. Reed Solomon ini kalau misalkan di dalam implementasi ya sekarang ini yang paling banyak digunakan itu adalah Reed Solomon. Yang masih banyak riset sekarang itu adalah convolutional, ada turbo. Karena algoritma yang diterapkan itu sedemikian rupa ya, jadi untuk mengamankan itu ada teknik-tekniknya atau yang disebut dengan algoritma atau metode. Untuk pasti ada penambahan bit sih di situ untuk meningkatkan redundannya, itu pasti ada penambahan bit. Jadi luaran dari channel coding ini membutuhkan bandwidth yang lebih lebar atau menambahkan bit-bit parity-nya untuk mengamankan bit informasi. Nah, itu tentunya nanti akan membutuhkan bandwidth juga, meningkatkan kebutuhan bandwidth juga luaran dari channel coding. Tapi kalau kita tidak menggunakan channel coding itu tadi, yaitu di dalam pada saat informasi ini melalui media transmisi itu kemungkinan untuk rusaknya akan tinggi seperti itu. Kemudian block code ini jenis yang pertama ya dari channel code, ini ada namanya block code. Informasi dibagi ke dalam blok-blok dengan panjangnya K, panjangnya disebut K. R, jadi kita akan punya beberapa notasi ya. Yang pertama K, ada parity bit atau check bit ditambahkan pada tiap blok. Panjang totalnya ini disebut N ya, yang nilainya adalah K ditambah R. Jadi informasinya, informasi asli ditambahkan bit yang memberikan redundan, disebutnya biasanya parity. Jadi ini total bit nanti yang didapatkan adalah bit informasinya ditambahkan parity bitnya. Ini yang saya jelaskan tadi sebagai kode pengamannya tadi. Nah, ini pasti karena ada tambahan bit, nanti kita konsekuensinya luaran dari channel coding ini akan membutuhkan bit yang bandwidth yang lebih besar gitu. Untuk kode rate-nya itu dinotasikan sebagai R besar. R besar adalah informasi dibandingkan dengan total bit ya, ini total panjang bit. Decoder mencari kode watt yang paling dekat dengan vektor yang diterima, atau kode vektor ditambahkan error vektor. Decoder ini ada di bagian penerimanya. Fungsinya nanti ada beberapa teori yang bisa atau algoritma yang kita bisa terapkan gitu. Jadi bagaimana dia mencari kode yang paling dekat gitu dengan informasi kode vektor yang diterima, istilahnya begitu ya. Jadi untuk melacak kode watt yang benar itu seperti apa, nanti ada teorinya untuk salah satu contoh untuk decodernya. Kemudian di sini ada trade off ya. Yang pertama efisiensi, yang kedua reliability, kemudian ada encoding dan decoding complexity. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan ya fungsi utama dari block code tadi apa, atau channel coding ini seperti apa, pasti di situ ada kompleksitas dalam penerapan algoritma ya. Yang berikutnya adalah block code untuk LBC atau disebut juga linear block code. Ini kita baca dulu teorinya ya, nanti kita akan masuk ke dalam contoh bagaimana kita menghitungnya, hitung secara manual. Ada yang disebut juga sebagai LBC atau linear block code ya. Panjang code dinotasikan sebagai CX atau sama dengan C besar. Ini kita kenal notasi-notasi. Kenapa X di sini? Karena nanti kita akan bekerja di peubah X gitu. Kalau di kalkulus kan Anda sudah belajar tentang fungsi. Nah, ini kita akan gunakan di sini ya. Atau C besar ya, dari linear block code adalah CX sama dengan MX dikali GX. Nah, ini sama ya, persamaan dengan X dengan polinomial X dengan yang sebelah kanan ini sama maksudnya. Kalau di kanan ini kita menggunakan alfabet dengan huruf besar ya. Di sini keterangannya adalah CX sama dengan MX dikali GX.
atau C besar sama dengan M dikali dengan G. Nah, di sini ada definisi ya. MX atau M ini adalah panjangnya informasi blok kode word, GX-nya adalah generator ya, generator polinomial dengan peubah X. G-nya adalah G besar adalah generator matrik G. Ini nanti kita perlu highlight atau kita bergaris bawahi ya, di sini nanti kan akan kita gunakan. Matrik G ini diperoleh dari gabungan matrik P parity ya, atau nanti remainder sama juga remainder digabungkan ya dengan matrik identitas. Dengan PI bagaimana, pertanyaan sekarang kan bagaimana kita mendapatkan nilai P ini, atau PI remainder dari X pangkat N dikurangi K ditambah I dikurangi 1. Ini adalah rumusnya ya, dibagi dengan GX generator polinom dengan menggunakan variabel X sebagai peubahnya. Untuk I nya ini berubah-ubah ya, mulai dari nilainya 1, 2 sampai dan seterusnya K. Dan I besar adalah unit matrik atau Anda kenal sebagai matrik identitas itu ya, matrik yang diagonalnya bernilai 1 dan selain diagonal satunya nilainya 0 ya. Nah, itu adalah matrik identitas. Kemudian ada yang disebut parity check matrik, dinotasikan sebagai H besar sama dengan P nya tadi itu kita akan transpose, jadi yang baris menjadi kolom. Kemudian kita gabungkan dengan matrik identitas dengan P pangkat T ini adalah transpose dari matrik P. Oke, nanti kita akan melihat contohnya ya, sementara kita pelajari dulu teori-teorinya. Tadi dirumuskan bahwa nilai C itu diperoleh dari M dikali G kan ya, dimana M ini adalah vektor pesan, kemudian G ini adalah matrik generator atau generator matrik. Nah, kemudian akan diperoleh kode vektornya. Nah, ini di sisi pengirim. Nah, bagaimana dengan di sisi penerima? Nah, ini dari kode informasi kode vektor, kemudian ada parity check matrik H transpose tadi, kemudian diperoleh di sini adalah vektor 0 atau vektor yang isinya 0 semua. Ini adalah operasi generator matrik dan parity check matrik. Parity check matrik atau H ya digunakan untuk deteksi error dalam kode penerimaan ini ya. Digunakan sebagai kode deteksi error dalam kode penerimaan dengan menggunakan persamaan ini. C dikonvolusikan dengan H transpose, nilainya harus adalah sama dengan 0 atau diperoleh 0 vektor tadi, sehingga X ini sama dengan C ya, E menjadi pesan yang diterima dengan C adalah correct code dan E adalah error. Jadi seperti ini di pengirim kita akan dapatkan kode vektor ya, setelah melalui media transmisi ya, ini masuk kanal, jadi lewat kanal. Nah, C ini sudah ditambahkan dengan error yang terjadi di kanal. Jadi si C ini sudah ada penambahan error di dalamnya. Nah, bagaimana si penerima ini bisa mendapatkan C-nya lagi dengan memisahkan C dengan errornya? Intinya seperti itu sih. Ini di bagian pengirimnya, dan yang bagian bawah ini adalah bagian penerimanya. Nah, bagaimana intinya kita akan dapatkan kode C lagi. C kode tadi ya di bagian kodenya, pengkodenya, dengan memisahkannya dengan error seperti itu. Nah, menentukan S ini sama dengan X konvolusi dari H transpose sama dengan C disor dengan E dikalikan dengan H transpose sama dengan C dikali H transpose ditambah E dikalikan H transpose sama dengan E dikali H transpose. Jika S-nya 0, maka pesan lainnya adalah ada error di dalamnya. Dari pola error umum yang diketahui pesan yang benar dapat dikodekan. Jadi kita perlu memisahkan mana kode yang benarnya ya, yang kode vektornya, dengan yang mana adalah errornya.
Intinya seperti itu. Kemudian kita masuk untuk contoh block code ya. Tentukan linear block code encoder G jika kode generator polinomial Gx sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Untuk kodenya 79. 7 ini menyatakan N. Tadi kita sudah punya beberapa beberapa notasi ya. N itu adalah jumlah bit total, K ini adalah jumlah bit informasi. Nah, dari sini kita bisa menghitung R. R itu diperoleh dari N dikurangi K ya. Maka kita peroleh R-nya adalah 3. Di sini ada penjelasannya. N adalah jumlah total bit yaitu 7 ya. Kemudian ke jumlah informasi bit 4, sehingga kita bisa menentukan jumlah bit parity-nya ada berapa, ada 3. N dikurangi K sama dengan 3. Nah, kita langkah pertama adalah kita akan mencari dulu generator polinomnya dengan cara kita akan gabungkan matriks parity atau remainder ini ya, remainder P dengan matriks identitas. Jadi yang sebelah kanan ini adalah matriks identitas, matriks yang diagonalnya berisi 1, nilainya 1, dan yang lainnya adalah 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menghitung P ini ya, P1, P2, P3 dan seterusnya. Ini I-nya sesuai dengan ada P1, 2, 3, 4 sesuai dengan jumlah K ya. Di sini I-nya mulai dari 1, 2 sampai K. Jadi nanti ada 4 di sini, mulai 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kita di sini ada contohnya ya. Rumusnya adalah PI adalah remainder dari X pangkat N dikurangi K ditambah I dikurangi 1 dibagi ini. Generator polinomnya adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Oke, saya berikan contoh dulu untuk P1 ya. Bagaimana kita cari PI? P1 itu kan I-nya kita ambil nilainya sama dengan 1. Ya, artinya ya. Ini adalah remainder dari tadi ada X pangkat N ya. Berarti 7 dikurangi K 4 ya, ditambah I ditambah 1 dikurangi 1. Ini rumus dari sini nih tadi. N dikurangi K ditambah I dikurangi 1 dibagi dengan generatornya berapa nih, 1 ditambah X tambah X pangkat 3. Anda seharusnya sudah pernah belajar ya. Mungkin saya hanya akan review sedikit bagaimana cara perhitungan pembagian pada polinom menggunakan order X. Ini kita hitung ya, 7 dikurangi 4 kan 3 ditambah 0 ya, karena ini habis, berarti kan X pangkat 3 dibagi, ini kalau mau gampang kita samakan pangkatnya aja ya, dx ditambah 1. Ini bisa saya tuliskan seperti ini ya. Pembagian polinom itu bisa minimum pangkatnya sama atau lebih besar. Kalau yang di P2 kan lebih besar ya pangkat atasnya. Kalau di P2 kita hanya ganti I-nya nanti menjadi 2, kita masukkan ke sini 3 ditambah 1 nanti, karena kalau ini 2 ya, nanti X pangkat 4 dan seterusnya. Ini hanya saya akan berikan contoh, satu contoh aja. Jadi bagaimanakah pembagian polinom ini? Seperti biasa kita akan bagi, ini kita bagi X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 ya, karena pangkatnya sama ya, X pangkat 3 berarti ini saya kali 1, X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Nah, kita hanya akan lihat sisa ya, sisanya sama, yang sama dicoret, sisanya adalah X ditambah 1. Atau kalau kita tulis dari pangkat yang paling kecil kan 1 ditambah X. Ini ya, Anda bisa lihat di sini 1 ditambah X. Kalau kita jadikan binary, ini artinya kan seperti ini ya.
1 dikali X pangkat 0 ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 0 kali X pangkat 2. Jadi kalau kita cari binarinya adalah 1 1 0. Seperti itu ya, paham ya? Dan seterusnya. Nanti tinggal kalau B2 RI itu kita masukkan, ini tadi kan I ya, nilai I. Kita masukkan ke sini. B2 berarti nanti X pangkat 4 1 ditambah X ditambah 3. Mungkin saya berikan satu contoh lagi ya. Satu contoh untuk menghitung contoh yang kedua ya, untuk menghitung polinom ini ya. Jadi saya kira sudah paham. Untuk dapat X4 ini saya berikan contoh untuk menghitung pembagian polinom aja. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Karena X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3, maka X ya di sini. Kita kalikan X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah X. Yang sama kita hilangkan, jadi kita hanya akan melihat sisanya. Sisanya adalah X kuadrat ditambah X ya. Atau kalau kita jadikan mulai dari pangkat kecil, X ditambah X kuadrat. Ini ya, sama ya. Nah, kita cari binarinya apa sih? Ini kan sama dengan 0 dikali X pangkat 0 ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 dikali X pangkat 2. Maka kita peroleh binarinya adalah 0 1 1 gitu ya. Nah, nanti kita susun nih. Nah, kita susun dalam matriks G. Bagian kiri adalah P remindernya, ini I nya ya, digabung. Jadi 110, kemudian 011, 111, kemudian 101, kemudian bagian kanan adalah matriks identitas. Nah, totalnya Anda bisa hitung ya. Kalau kita hitung ke kanan, ini N nya sama dengan 7, yang total N bit tadi sesuai dengan informasi di soalnya ya, 7 totalnya. Seperti itu. Dengan 3 ini, 3-nya itu menyatakan parity ya. 4-nya adalah informasi atau K ya tadi simbolnya. Oke. Mungkin bisa ya. Kemudian di sini ada soal. Nah, ini untuk tugas pribadi ya, masing-masing. Nanti saya sediakan folder, nanti ada coba. Kalau G tadi saya kira sudah paham. Kalau untuk mencari H, tinggal ditranspos ini dari sini. Untuk mencari H, Anda hanya perlu mentranspos ini. Saya berikan dulu satu contoh ya, untuk menghitung H-nya dari contoh yang pertama ini. Nah, coba kita hitung berapa H-nya. Saya rumusnya tadi apa ya? H adalah P transpose dari I. P transpose digabungkan dengan I, ini kan H ya. Jadi kalau kita mencari transpose tinggal dibalik aja ya, yang tadinya baris jadi kolom. 011. Halo Mbak.
11 kemudian 101. Nah ini kita harus tetap hitung ya, bahwa n nya harus sama dengan 4, harus 7 ya, karena di sini k nya sudah 4, berarti kita butuh r ya, salah, p nya sama dengan 4, kita butuh k nya 3 ya. Jadi i yang kita pakai hanya 3 di sini, 100, 010 dan 001 yang akan kita pakai. Oke, itu untuk mencari H ya. Nah ini nanti ada tugas, silahkan Anda coba. Nanti saya dikumpulkan masing-masing orang ya di sini. Nanti saya sediakan folder di dalam LMS. Oke, kita lanjutkan dulu untuk cyclic code. Ini ada contoh yang kedua yang disebut cyclic code, merupakan block code yang menggunakan shift register untuk melakukan encoding dan decoding. Kode word dengan n bit dinyatakan cx sama dengan c1x pangkat n dikurangi 1 ditambah c2x n pangkat x pangkat n dikurangi 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan cn, dengan setiap ci adalah antara 1 atau 0. cx ini sama dengan mx dikali x pangkat n dikurangi k ditambah cpx, dengan cpx remainder dari pembagian mx dikali x pangkat n dikurangi k oleh generator gx. Jika sinyal terima adalah cx ditambah ex dengan ex adalah error, untuk memeriksa sinyal terima bebas error, remainder dari pembagian cx ditambah ex adalah oleh gx memperoleh sindrom. Jika bernilai 0, maka sinyal terima mempertimbangkan error free line pada error deteksi pada error sindrom yang diketahui. Kemudian ada yang disebut CRC atau cyclic redundancy check, menggunakan parity. Beberapa error ditandai dengan pilihan kombinasi bit yang hati-hati dapat menghasilkan deteksi yang lebih baik. Kemudian binary n, k kode CRC dapat dideteksi dengan mengikuti pola error. Seluruh aliran error dengan panjang n, k atau kurang, semua kombinasi dari minimum jarak Hamming atau dmin dikurangi 1 atau lebih sedikit kesalahan, semua pola error dengan jumlah ganjil dari error jika generator polinomial gx memiliki jumlah ganjil dari koefisien non-zero. Nah ini ada kode CRC umum, ada CRC 12 ya. Di sini ada polinom generatornya atau gx, 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 11 ditambah x pangkat 12. Untuk parity check bitnya ada 12. Ada CRC 16 dengan generator polinomnya 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 15 ditambah x pangkat 16. Parity check bitnya 16. Kemudian CRC CCITT dengan generator polinomnya gx 1 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 15 ditambah x pangkat 16. Parity check bitnya 16 ya. Kemudian ini kita masuk ke contoh yang kedua ini. Contoh, jadi sudah beda ya dengan contoh block code tadi. Ini ada yang disebut adalah convolutional code. Nanti kita pelajari algoritma dari turbo. Kemudian decodernya menggunakan SOFA, namanya soft output Viterbi algoritma. Kemudian di sini encoding dari aliran informasi daripada blok informasi. Kemudian nilai simbol informasi tertentu juga mempengaruhi encoding M simbol informasi berikutnya. Misalkan memori M besar. Implementasi yang mudah menggunakan shift register dengan mengasumsikan K input ya, notasi K sebagai input dan N sebagai output.
decoding yang paling banyak dilakukan ya, yaitu menggunakan algoritma Viterbi. Nah, ini adalah contoh dari kode turbo. Kode turbo ini menggunakan 2 register ya. Di sini ada yang disebut register 1 dan register 2. Di sini yang dipakai adalah satu input, bit input dengan C0 luarannya ada 2 nih. Anda bisa lihat di sini ada dua keluaran ya. Jadi bit kecepatan bitnya adalah satu input dengan 2 output seperti itu, R1/2. Nah, bagaimana kita akan mendefinisikan luaran ini ya? Nah, di sini ada tabel-tabel. Karena ada 2 register ya yang disebut, kalau saya di sini register 1 saya sebut S0, register 2 saya sebut S1. Karena ada 2 berarti ada 4 kemungkinan ya isi register itu. 00 ini isinya S0 dan S1. Kemungkinannya kan 0, ada 01, 10, 11, ada 4 ya. Nah, ada 4. Ini adalah kemungkinan dari S0 dan S1. Nah, dari masing-masing nilai ini kita punya input nih, bit input di sini. Nah, nilainya masing-masing ini bisa 0 atau 1 untuk input. Ini juga sama, kemungkinannya ada 2, 01, 01, 01. Nah, ini penjelasannya begitu ya. Jadi saya kira Anda paham. Jadi kemungkinannya ada 00, 01, 10, 11, dan masing-masing register ini ada kemungkinan inputnya kalau enggak 0 adalah 1. C0 dan C1 itu luaran tadi. Ini output luarannya. C0 dan 1 output luaran, kemudian di sini yang namanya next state. Jadi next state itu artinya begini, misalkan kalau S0 isinya 0, kalau S1 isinya 0. Pada saat input ini ya isinya 0, nah ini akan menggeser posisi input ini akan menjadi, kalau kita shift ya atau kita geser, 0 ini akan menjadi isi dari S0, kemudian isi S0 ini akan menjadi isi dari S1. Jadi next state-nya itu maksudnya itu seperti itu. Jadi kita pelajari satu-satu coba ya. Saya berikan contoh dulu untuk memahami tabelnya. Saya hapus dulu ya. Jadi kondisi yang pertama tadi adalah isi registernya adalah 00 ya di sini. 00 dengan input pertama kita pakai inputnya 0 seperti itu. Nah, 0 ini akan masuk ke sini nih, maka di sini nilainya akan 0, dan yang ke sini ini adalah nilai dari S1. Ini juga 0 ya di sini. Nah, 0 disor dengan 0 maka akan kita peroleh C0 nya 0. Ini juga sama, ini akan masuk di sini nilainya 0. Kalau ini lihatnya seperti ini, 0 kita sort dengan 0 ya, masuk ke sini nilainya adalah 0. Berarti output untuk 00 pada saat inputnya 0 adalah 00. Next registernya adalah kita lihat dari isi S0 ini, kita lihat dari isi input 0. S1 kita lihat dari isi S0 0 ya, seperti itu. Nanti kita ada lihat perubahan pada saat input bitnya adalah 1. Oke, saya kira udah paham ya untuk register 00. Kita lihat untuk inputnya kita ganti 1 ya di sini.
maka ini sekarang berubah menjadi 1 nilainya, ini juga akan berubah menjadi 1, maka outputnya adalah 1 1. Ini sudah kelihatan ya, sekarang outputnya adalah 1 1. Untuk next stepnya S0 ini kita lihat dari nilai input ya, 1, kemudian S1 kita lihat dari isi S0 0 ya, seperti itu. Nah, kita mungkin saya berikan contoh yang kedua ya, yang beda nilai. Coba sekarang registernya adalah 01, kita lihat untuk register 01. Biar gampang ini saya hapus dulu. Sekarang registernya adalah 01 ya. Input yang pertama itu 0. Berarti di sini 0, di sini 1 ya. Di sini C0-nya 1. Saya cek dulu benar nggak. C0-nya 1 ya. Kemudian untuk C1-nya ini 0 di sini 1. Nah, 1 1 ya. Untuk C1 1. Kalau next state sama tadi seperti yang saya jelaskan. Untuk S0 kita lihat dari input 0, kalau S1 kita lihat dari isi S0 0. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk inputnya sekarang 1. Berarti sekarang nilainya ini 1 ya di sini. Ini jika sekarang isinya jadi 1 di sort dengan 1 0 ya harusnya ya, 0. Sekarang ini nilainya adalah 0, ini juga 0. Ini 0 0. Next step tadi sudah saya jelaskan. Kalau S0 kita lihat dari input 1 ya. Kalau S1 kita lihat dari isi dari S0. Seperti itu. Nah, nanti Anda bisa lihat untuk 10 dan 11 caranya sama. Nah, fungsinya bagaimana? Tabel konvolusi ini akan diubah menjadi diagram step. Saya berikan contoh ya untuk 00. Kondisi 00 pada saat inputnya 0, outputnya kemana? 0 0. Next step-nya kemana? 0 0. Seperti itu ya. Nah, ini pada saat 00 next step itu menyatakan perubahan itu yang ada tanda panahnya. Ini kemana next step-nya? Akan kembali ke 00 lagi. Pada saat inputannya 0, maka luarannya ini output, menyatakan outputnya adalah 00. Pada saat inputnya 0, luarannya ada 00, next step-nya menuju 00. Next step ini menunjukkan yang garis dengan tanda panah. Kita lihat untuk input 1 sekarang. Kita lihat ya. Ini untuk input 1, luarannya adalah 11. Next step-nya kemana? 10. Jadi untuk input 1 dia akan mencari 10. Inputnya berapa? 1, outputnya adalah 11. Ini ya, inputnya 1, luarannya adalah 11, next step-nya adalah 10. Seperti itu. Ini kita lihat coba untuk step 01. 01 pada saat 0, luarannya adalah 11. Kemudian next step-nya adalah 0 0. 01 kita lihat nih. Pada saat inputnya 0, dia akan mengarah ke 00 nih. Mengarah, next step-nya mengarah ke 00. Kemudian pada saat diberikan input 0, luarannya adalah 11. Ini kita lihat ini, pada saat inputnya 1, next step-nya adalah 10. Ini Anda bisa lihat next step-nya 10 dengan input 1, maka luarannya adalah 00. Luarannya 00. Nah, seperti itu. Anda akan mendapatkan grafik diagram state ini dari informasi tabel tadi, tabel konvolusi. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk 10 pada saat input 0, next step-nya akan ke 01. Luarannya adalah 01 ya. Untuk input 0, luarannya adalah 01.
10, next state-nya adalah 11, kemudian inputnya 1, luarannya adalah 10. Untuk 11, next state-nya kembali nih, next state-nya kembali ke 11 pada saat inputnya 1 ya, ini pada saat inputnya 1, luarannya adalah 01. Pada saat 0, next state-nya ke 01, next state-nya ke 01, input 0, luarannya adalah 10, seperti itu. Nah, dari informasi diagram state ini Anda akan mendapatkan peta trellis. Nah, ini yang digunakan di bagian decoder, sofa decoder bagian penerima. Untuk memisahkan tadi sudah saya jelaskan, kalau sudah lewat kanal transmisi kan C ini sudah ditambahkan dengan error ya, yang di receive. Mungkin saya berikan tanda ini yang diterima oleh decoder. Nah, intinya kalau di decoder ini bagaimana dia mendapatkan kodenya ini dengan memisahkan antara errornya. Intinya seperti itu, kode yang diterapkan di awal di code channel code-nya ini ya. Nanti dia akan mendapatkan kodenya berapa, kode aslinya berapa. Oke, mungkin saya jelaskan bagaimana membuat diagram atau tabel trellis ini. Tadi karena ada 2 register ya, kemungkinannya ada 00, 01, 10, 11. Nah, kita lihat bagaimana petanya ya. Nanti dicari di sini, intinya kita akan membandingkan bit luaran dan dicari error yang paling minimum. Nanti kita bisa lihat errornya itu terjadi di bagian sebelah mana sampai bisa menentukan ya. Kesalahannya itu ada di bagian bit mana. Ini bisa dilihat, ini adalah R-nya tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah R yang diberikan di atas, ini adalah R, jadi bit yang sudah bercampur dengan error yang diterima, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di dalam stepnya, 0 itu punya 2 jalur ya, pada saat input 0 dan pada saat input 1. Kalau pada saat 0, luarannya 00, kembali state-nya adalah ke 00. Panah itu menunjukkan next step. Jadi ini 00, ini adalah input 0 dengan luaran 00. Kalau yang sebelah sini, ini adalah input 1. Input 1, next state-nya ke 10. Nah, ya, input 1, next state-nya ke 10 dengan luarannya adalah 11. Caranya bagaimana? Ini kita lihat bagian luarannya aja, bit output. Kita bandingkan dengan R yang diterima, bit yang diterima. Kita hitung perbedaan bitnya. Apakah ada error? Perbedaan bit ini menunjukkan ada kesalahan atau ada error atau tidak. Nah, kalau di sini kita bandingkan, ini 0 ya, artinya tidak ada error. Kalau kita bandingkan dengan luaran yang sebelah sini, ini 2 bitnya error, ada 2 bit error ini. Nah, kita di sini akan mengambil jalur dengan jumlah error yang paling minimum. Jadi yang sebelah bawah ini tidak dipakai atau tidak digunakan. Nah, kita akan ambil jalur yang ini yang sudah saya tandai warnanya merah, karena ini nilainya paling sedikit errornya. Intinya seperti itu. Nanti kita akan dapatkan partnya ini. Intinya di sini kita hanya akan membandingkan luaran di mana jumlah errornya paling sedikit, seperti itu. Oke, kita lanjut ke R atau bit yang diterima kedua ya. Karena tadi sudah dapat jalurnya ini, kita pilih jalur yang ini karena nilai errornya paling kecil. 00, next state-nya tadi kan kembali ke 00. 00 ini juga tadi sama ya, punya 2 nilai. Pada saat bitnya 0, ini 00 luarannya. Pada saat bit inputnya 1, luarannya adalah 11. Nah, kita lihat, kita bandingkan lagi outputnya. Ini yang beda berapa? 1 bit ya, 1 bit. Ini yang beda berapa?
juga sama 1 bit. Kalau sama-sama 1 ini kita punya dua kemungkinan, apakah lewat jalur ini ataukah lewat jalur yang kedua. Itu perlu di tracing dulu, perlu di tracing di masing-masing jalurnya. Jadi ini kita partnya masih belum bisa menentukan, jadi kita harus tracing lagi ke next step-nya, mana yang menghasilkan error yang lebih kecil. Ini kita tracing lagi ya, tracing lagi 0 1 1, ini 1 1 1 ya. Ini ada 1 bit. Kalau ada kesalahan itu dijumlahkan dengan error sebelumnya ya. Kan ada salah 1 bit ya, tapi di sini kita nyimpan ada 1 error, kita jumlahkan. Berarti di sini ada 2 error. Ini juga sama, salah 1 bit di sebelumnya, di jalur sebelumnya ada 1 error. Nah, kita jumlahkan di sini 2 ya. Seperti itu. Ini juga sama, ini kita perlu tracing apakah next step-nya ke sini atau lewat sini gitu. Nah, ini kita perlu tracing juga, dilihat satu-satu, karena mungkin ini sudah saya hitung dulu ya, jadi saya sudah bisa menentukan path jalurnya lewat mana gitu. Nah, kalau Anda belum menghitung, ini harus di tracing satu-satu caranya. Nah, kemudian kita masuk ke next step ya, 10. Kita lihat dari ini saja, dari diagram 10. Next step-nya itu kemana? 01 ya, 01. Input 0, luaran 01. Kemudian input 1, luaran 10. Ini kita sama nih, ini ada 2 error ya, 2 1 2 ditambah 2 harusnya ini 4 ya, ada 4 error. 01 kan benar, 0 01 10, ada 4 error harusnya. Ini 0 kita tambahkan dengan error yang sudah ada sebelumnya, ini 2. Berarti kita pilih part yang paling kecil errornya, 2 di sini. Nah, kita berarti next-nya adalah 11. Kita lihat ke 11. Ini ada 2 jalur, ke 11 dan ke sini nih, ke 01 dan ke 11, ke 01 010. 101. Nah, ini ada 2 error ya, berarti kalau ke sini 4, kalau sini 0 2. Jadi kita pilih jalur yang errornya paling sedikit. Jadi ketemu nih jalurnya yang mana. Nah, dari sini kita catat ya, C-nya apa ini? C-nya itu dilihat dari luarannya 00. Kemudian di sini 00, ini Anda bisa lihat ya. 11. Kemudian 10 10. Nah, kita bandingkan dengan R-nya. Kalau kita bandingkan dengan R-nya, Anda tahu nih kesalahannya ada di mana. Saya tunjukkan ya dengan warna lain mungkin. Nah, ini salah nih di sini. Maaf. Iya benar, di situ ya, salah ya. Ada kesalahan nih. Ada 1 error, ini juga salah. Tidak sama kodenya. 1010 ini sama ya. 10. Jadi ada kesalahan di sini nih, yang terjadi errornya. M ini menunjukkan input, jadi 0, kemudian 0 1 1 0. Ini inputnya kalau M. Nah, seperti itu. Ini yang disebut diagram trellis atau peta trellis.
Oke, mungkin dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya, saya kira ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Oke, tidak ada saya rasa. Kalau tidak ada, di sini ada tugas ya. Ada tugas, cuma beda ini aja. Beda jalur. Jadi saya tambahkan di sini ada jalur nih. Ada jalur, kalau di contoh-contoh ini tidak ada jalur. Nah, ini saya berikan jalur di tengah. Ini tentu akan menambah sorenya di sini ya. SO nanti akan menjadi kondisi dari register 0 ini akan menjadi pengaruh juga terhadap luaran. Nah, ini bisa dicoba di rumah, mungkin bisa dikerjakan sama ya. Nanti akan saya berikan apa namanya folder, jadi nanti tugasnya untuk hari ini ada 2 ya. Ini soal yang kedua. Jadi soal yang pertama adalah mengenai ini, jadi ada 2 soal ya, untuk Anda coba di rumah, silakan. Oke, saya kira itu ya untuk Bu, iya, silakan. bisa lihat Ada contoh soal pertanyaan? yang pertama tadi nggak, Bu? Boleh lihat contoh soal yang pertama. Yang mana? Ya, Bu. Yang tadi. Bukan Ini. yang buat ini PR-nya. Ini. Yang sebelum tugas menunjuk maksudnya aja. Ini contoh soal 1 atau yang mana? Ini. Ini yang kedua, tugas yang kedua. Apa mau lihat contohnya? Yang ini. Jadi ada 2 tugas ya tadi ya. Ini soal nomor 1-nya ini. Dan soal nomor 2-nya. Soal nomor 2. Jadi ada 2 tugas ya. Yang tadi tentang, yang satu itu tentang Bluecode, yang kedua tentang turbo dengan decodernya menggunakan trellis atau sofa decoder. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ini belum ini, kalau ini untuk tugas besar nanti saya sampaikan setelah UTS. Bu, boleh di-share nggak recordnya nanti, Bu? Iya, nanti saya boleh. Setelah ini saya perbaiki dulu slide-nya, kemudian nanti saya share materinya dan bisa di-share juga recordernya. Oke, mungkin bisa saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Ada yang belum presensi maksud saya. Ada yang belum presensi sebelum saya akhiri nih kuliahnya. Ayo, Bu. Silakan presensi, saya beri waktu ya. Yang bagi yang belum presensi.
Oke, sudah ya saya kira ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah bisa saya akhiri ya untuk pertemuan pagi hari ini. Nanti segera saya upload di LMS untuk materi dan recordingnya. Saya kira saya cukupkan dulu untuk pagi hari ini mengenai pembahasan channel coding. Saya mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.